Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Teman-teman, Kabupaten Tegal ditarget untuk mencapai eradikasi Frambusia di tahun ini 2023. Seluruh kabupaten kota di Indonesia ditarget akan mencapai eradikasi Frambusia di tahun 2024. Sementara Indonesia sebagai negara ditarget untuk mencapai eradikasi Frambusia di tahun 2025. Eradikasi adalah sebuah upaya pemusnahan atau pelenyapan sebuah penyakit tertentu sampai level zero case atau tidak ada kasus sama sekali. Nah, penilaian eradikasi Frambusia di Kabupaten Tegal akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus tahun 2023 ini. Nanti penilainya adalah tim perwakilan dari 3 tim. Yang pertama adalah tim NTD atau Neglected Tropical Disease dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua ada tim dari Perdowski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Dan yang ketiga adalah Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI. Nah, apa sih strategi-strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan berserta jajarannya Puskesmas untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian eradikasi Frambusia nanti? Tentunya kita melakukan langkah-langkah tertentu dan pembuktian bahwa kita memang benar-benar tidak ada kasus Frambusia di Kabupaten Tegal. Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa Kabupaten Tegal bebas Frambusia, nggak ada penyakit Frambusia, sementara kita hanya duduk di belakang meja dan itu hanya on paper saja. Tetapi ini benar-benar mewakili kondisi realita di lapangan. Tentunya ada beberapa langkah yang kita ambil. Yang pertama, kita memberikan edukasi kepada pasien, sosialisasi tentang apa itu Frambusia. Jadi, surveillance atau pengamatan penyakit itu kan ada 2, ya, berbasis kasus atau case base dan juga berbasis community atau berbasis komunitas atau berbasis masyarakat. Laporan penyakit itu ada 2 macam ini. Berbasis kasus artinya dari tempat pelayanan kesehatan, dan berbasis masyarakat ini berarti temuan dari masyarakat langsung lapor ke kita. Nah, bagaimana masyarakat akan lapor ke kita kalau dia tidak tahu tanda-tanda gejala Frambusia? Makanya masyarakat harus tahu dulu tentang Frambusia itu apa, tanda gejalanya seperti apa. Sehingga kalau mereka tidak melaporkan adanya kasus Frambusia, itu memang benar-benar memang tidak ada kasus Frambusia, bukan karena mereka tidak tahu apa itu Frambusia. Oke? Nah, untuk itu kita akan melakukan sosialisasi besar-besaran, ya, mulai dari awal tahun 2023 ini sampai dengan nanti menjelang penilaian. Apa itu? Ya, melalui sosialisasi seperti ini, membuat video seperti ini. Teman-teman juga dari Puskesmas nanti menggunakan kanal-kanal media sosialnya semuanya, baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya yang mereka punya, akan digunakan untuk melakukan promosi kesehatan atau edukasi informasi apa itu Frambusia, tanda gejala, dan sebagainya. Sosialisasi langsung dilakukan penyuluhan ke masyarakat juga diadakan di SDMI, pondok pesantren, lalu tokoh masyarakat, semuanya harus tahu. Nah, jadi setelah masyarakat tahu apa itu Frambusia dan mereka tidak melaporkan ke kita adanya Frambusia, itu artinya memang benar-benar di masyarakat itu tidak ada kasus Frambusia, bukan karena mereka tidak tahu apa itu Frambusia. Nah, termasuk juga langkah yang kedua adalah adanya upaya aktif pencarian kasus. Nah, langkah ini juga harus kita tempuh. Artinya, kita ngomong nggak ada Frambusia itu bukan karena kita hanya menunggu laporan, oh tidak ada kasus di tempat pelayanan kesehatan, ya. Ya itu kan kalau masyarakatnya aktif datang. Lah kalau misalkan ternyata ada kasus yang tersembunyi dan kita tidak tahu bagaimana. Untuk itu ada upaya pencarian kasus secara aktif. Lah nanti teman-teman di Puskesmas itu akan terjun ke lapangan, ke SDMI pondok pesantren, ya, karena sasaran-sasaran utama atau median atau kasus yang paling terbanyak terjadi Frambusia itu adalah usia 6 sampai 10 tahun. Nah, mereka akan terjun ke sana mencari semua koreng. Kalau ada koreng nanti diperiksa apakah itu koreng diagnosa lain, diagnosa banding, atau itu koreng Frambusia. Jadi setiap kali menemukan suspek atau tersangka langsung dites RDT atau Rapid Diagnostic Test menggunakan alat itu di tempat langsung. Nah, dibuktikan benar-benar bahwa ini negatif, bahwa ini bukan Frambusia. Nah, itulah makanya jadi kita nggak bisa ngomong nggak ada Frambusia tapi kita nggak aktif mencari, hanya menunggu saja. Nggak boleh seperti itu. Nah, nanti teman-teman dari Puskesmas akan terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi juga, melakukan pemeriksaan, dan juga termasuk mengajarkan bagaimana cuci tangan pakai sabun dan mengajarkan bagaimana melakukan personal hygiene kepada anak-anak. Karena ini penting sekali hubungannya Frambusia dengan kebiasaan pola personal hygiene anak-anak. Yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menunjang penilaian bahwa Kabupaten Tegal itu memang bebas Frambusia adalah dengan laporan, ketepatan dan kelengkapan laporan. Jadi selama minimal 6 bulan sebelum penilaian, kita harus melakukan laporan secara rutin, baik online maupun offline, berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, ke Provinsi, dan ke Kemenkes.
ya. Dan ini juga semua tempat pelayanan kesehatan, baik dari dokter praktek swasta, lalu klinik mandiri, klinik swasta, klinik pemerintah, lalu puskesmas dan rumah sakit, semuanya akan memberikan pernyataan bahwa, memberikan laporan bahwa memang 6 bulan terakhir ini tidak ada kasus frambusia. Nah, ini berarti yang tadi saya katakan bahwa surveillance berbasis kasus dari tempat pelayanan kesehatan. Harus aktif melakukan laporan, ketepatan dan kelengkapan. Kalau misalkan tidak lapor, itu kan ada dua arti. Ini orang nggak lapor kenapa nih? Apakah nggak kerja, apa nggak ada kasus? Ya, jangan-jangan dia nggak kerja. Makanya, meskipun tidak ada kasus pun atau zero report, kita tetap melaporkan nih, Kabupaten Tegal bulan ini memang tidak ada kasus. Itu artinya kita sudah benar-benar mengamati, ya, kita sudah benar-benar melakukan pengamatan kepada di tempat pelayanan kesehatan bahwa memang ini nggak ada, memang zero case bulan ini, nggak ada, bulan depannya lagi nggak ada kasus, memang nggak ada kasus. Artinya kita sudah benar-benar melakukan seperti itu, pengamatan dan melaporkan. Bukan berarti tidak melaporkan itu diem-diem baik seperti itu kan, artinya bisa jadi Anda nggak kerja gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan zero reporting atau melaporkan kasus meskipun kasusnya nol. Jadi kelengkapan dan ketepatan laporan itu juga harus kita targetkan. Nah, yang keempat adalah kita mempersiapkan adanya logistik. Logistik yang dimaksud adalah logistik RDT atau Rapid Diagnostic Test dan juga obat azitromisin. Kita siagakan RDT tersebut dan obat itu ada di seluruh puskesmas Kabupaten Tegal. Itu artinya kita apa? Kita memang benar-benar siap waspada untuk mengantisipasi adanya frambusia ini. Kita menyiapkan RDT. RDT ini wajib dilakukan pemeriksaannya jika kita menemukan suspek. Jadi 100% suspek harus diperiksa menggunakan RDT. Kita juga menyiapkan azitromisin kalau misalkan ada yang benar-benar ditemukan positif, tapi naudzubillah ya, semoga jangan. Maka kita langsung respon untuk memberikan azitromisin, karena azitromisin adalah obat yang sangat manjur untuk frambusia. Demikian 4 strategi Kabupaten Tegal dalam menghadapi atau mempersiapkan penilaian eradikasi frambusia di tahun 2023 ini. Mohon bimbingan, semoga kita bisa lulus penilaian dan bebas dari frambusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.